Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Inovasi Pembelajaran. Di sini kami akan meringkas materi atau menjelaskan kembali ringkasan materi dari kelompok 4 dengan anggota Deninta Seviani, Sakina Amira, Ineh Jelita Padilla, dan saya sendiri Isti Soleha. Metode pembelajaran adalah metode yang dikuasai oleh guru untuk menyajikan materi pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan upaya menyampaikan atau mengakuisisi bahan kajian selama proses pembelajaran. Sedangkan metode adalah cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam suatu pembelajaran. Pendidik yang memiliki peran signifikan karena keberhasilan guru dalam menyampaikan materi, sehingga pengetahuan metode pembelajaran sangat penting dipahami oleh guru. Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan metode pembelajaran adalah yang pertama, yaitu tujuan yang ingin dicapai, kedua kemampuan guru, ketiga yaitu peserta didik, keempat adalah situasi dan kondisi, yang kelima fasilitas yang tersedia, keenam waktu yang tersedia. Sedangkan prinsip metode pembelajaran adalah dengan yang pertama berpusat pada anak, partisipasi aktif, bersifat holistik dan integratif, fleksibel, adapun juga perbedaan individual. Macam-macam metode dalam pembelajaran adalah yang pertama metode sosiodrama adalah metode mengajar dengan cara mempertunjukkan peran tertentu yang dapat dalam kehidupan masyarakat dalam memecahkan masalah sosial serta beri pesan moral yang ingin disampaikan. Sejalan dalam tujuan di atas menyatakan bahwa tujuan metode sosiodrama yaitu agar siswa berani mengungkapkan pendapat secara lisan, memupuk kerjasama antar siswa, siswa menunjukkan sikap berani memerankan tokoh yang diperankan, siswa menjiwai tokoh yang diperankan, siswa memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan jalannya sosiodrama yang telah dilakukan. Ada juga untuk belajar menghargai dan menilai orang lain menyatakan pendapat, melatih bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Ada juga untuk menyatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip metode sosiodrama yang harus diketahui dalam penerapan pembelajaran, yaitu siswa belajar dalam permainan dan bukan dari kata-kata yang ingin disampaikan oleh guru pembimbing. Ada juga agar siswa terjaga persoalan yang dikemukakan hendaknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, baik minat maupun kemampuan siswa. Nah, sosiodrama hendaknya dipandang sebagai alat pelajaran dan bukan sebagai alat hiburan. Sosiodrama dilakukan oleh kelompok siswa juga terlibat langsung sesuai peranan masing-masing. Nah, penentuan topik yang dibicarakan antar siswa dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa dan situasi yang tepat. Nah, petunjuk sosiodrama dapat terlebih dahulu disiapkan secara terperinci. Dalam sosiodrama hendaknya dapat dicapai tujuan-tujuan yang menyangkut tentang penambahan pengetahuan tentang konsep dan pengertian. Nah, sosiodrama juga dapat dimaksud dengan melatih keterampilan agar dapat menghadapi kenyataan dengan baik. Nah, sosiodrama juga harus dapat digambarkan yang lengkap dan proses yang berturut-turut yang diperkirakan terjadi dalam situasi yang sesungguhnya. Nah, dalam sosiodrama hendaknya dapat diusahakan terintegrasi beberapa ilmu serta terjadinya berbagai proses seperti sebab akibat, pemecahan masalah dan sebagainya. Baiklah, saya Sakina Amira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode demonstrasi. Yang mana pada metode demonstrasi ini adalah suatu proses terjadinya peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang dicontohkannya agar dapat diketahui dan dipahami oleh peserta didik secara nyata ataupun tiruannya. Pada metode ini juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bekerja sama dalam menganalisis
situasi-situasi sosial, terutama masalah yang menyangkut hubungan antara pribadi peserta didik. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut, yang mana yang pertama itu merumuskan dengan jelas kecakapan dan atau keterampilan apa yang diharapkan untuk dicapai oleh siswa sesudah demonstrasi itu dilakukan. Yang kedua itu mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apakah metode ini wajar dipergunakan dan apakah ini merupakan metode yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Yang ketiga itu alat-alat yang diperlukan untuk demonstrasi itu bisa didapat dengan mudah dan sesudah dicoba terlebih dahulu supaya waktu diadakan demonstrasi itu tidak terjadinya kegagalan. Yang keempat tuh jumlah siswa memungkinkan untuk diadakan demonstrasi dengan jelas. Yang kelima itu menetapkan garis-garis besar langkah-langkah yang akan dilaksanakan sebaiknya sebelum demonstrasi dilakukan sudah dicoba terlebih dahulu supaya tidak gagal. Yang keenam, memperhitungkan waktu yang dibutuhkan apakah tersedia waktu untuk memberi kesempatan kepada siswa mengajukan pertanyaan dan komentar selama dan sesudah demonstrasi berlangsung. Baiklah, yang ketujuh itu selama demonstrasi berlangsung, hal-hal yang harus diperhatikan tuh yang pertama keterangan-keterangan dapat dengan jelas oleh siswa. Yang kedua itu alat-alat telah ditempatkan pada posisi yang baik sehingga setiap siswa dapat melihat dengan jelas. Dan yang terakhir itu yang harus diperhatikan telah disarankan kepada siswa untuk membuat catatan-catatan seperlunya. Dan yang ke-8 itu menetapkan rencana untuk menilai kemajuan siswa sering perlu diadakan diskusi sesudah demonstrasi berlangsung atau siswa mencoba melakukan demonstrasi. Nah, menurut Saleh, metode pemberian tugas yaitu cara mengajar atau menyajikan materi melalui penugasan siswa untuk melakukan pekerjaan atau tugas. Pemberian tugas ini bisa secara individu maupun kelompok. Tugas yang diberikan kepada setiap individu maupun kelompok bisa sama dan bisa juga berbeda. Yang mana menurut Monlis Chaton ada beberapa langkah dalam menerapkan metode pemberian tugas di lembaga taman kanak-kanak. Yang pertama itu membuat persiapan mengajar sesuai dengan tema yang akan diajarkan. Yang kedua itu menyiapkan alat dan bahan yang akan dipakai dalam pembelajaran. Yang ketiga itu memberikan penjelasan khusus tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, membagikan alat dan bahan yang akan dipakai dalam pembelajaran. Yang kelima itu mengamati proses kerja anak, individu maupun kelompok. Dan yang terakhir itu merangkum hasil kegiatan anak dan menilai perkembangan serta kemampuannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Ines Jelita Padilla akan menjelaskan terkait metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap merupakan suatu komunikasi yang digunakan oleh guru dan anak melalui kegiatan monolog dan dialog. Ada dua bentuk penggunaan metode bercakap-cakap dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pengembangan bahasa di taman kanak-kanak. Yang pertama yaitu bercakap-cakap bebas dan yang kedua bercakap-cakap menurut pokok bahasan. Metode bercerita adalah suatu cara yang digunakan guru dalam bertutur kata menyampaikan cerita kepada anak secara lisan dengan tujuan mengkomunikasikan pesan-pesan cerita yang mengandung unsur etika moral maupun nilai-nilai agama. Menurut Monlis Chaton dalam Herminastiti tahun 2019, langkah-langkah menggunakan metode bercakap-cakap pada anak yaitu pertama, menetapkan tujuan dan tema, kedua, menetapkan bentuk cerita, ketiga, menetapkan dan menyiapkan bahan dan alat, keempat, menetapkan perencanaan pelaksanaan, kelima, yaitu menetapkan perencanaan penilaian. Adapun menurut Prima Widya membahas teknik-teknik bercerita dibagi menjadi 5 kategori yaitu A. Teknik membaca langsung dari buku cerita, B. Teknik cerita menggunakan ilustrasi dari buku, yang C. Teknik menceritakan dongeng, yang D. Teknik bercerita dengan menggunakan papan flanel, dan yang E. Teknik cerita dengan menggunakan media boneka. Yang selanjutnya yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen ini merupakan suatu cara
penyampaian bahan pembelajaran yang mana peserta didik melakukan percobaan untuk membuktikan sendiri suatu kegiatan yang dilakukan atau dipelajari. Menurut Moji Yono dan Dimyanti, langkah-langkah dalam pelaksanaan metode eksperimen pada pendidikan anak usia dini antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu anak dibagi dalam 5 atau 4 kelompok, masing-masing terdiri dari 4 anak. Yang kedua yaitu guru bercakap-cakap dengan anak mengenai prosedur, peralatan, dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan percobaan. Yang ketiga yaitu anak diajak melakukan prediksi dan percobaan yang akan dilakukan. Yang keempat yaitu guru memberikan penjelasan tentang pelaksanaan percobaan disertai contoh dan menyampaikan kepada anak hal-hal yang perlu diamati selama percobaan. Yang kelima yaitu anak praktik sendiri apa yang telah disampaikan oleh guru, membuktikan kebenaran dan dari prediksi yang dilakukan dan mengatasi permasalahan yang diberikan guru dalam percobaan. Yang keenam yaitu guru berdiskusi dengan anak untuk menarik kesimpulan dan dari percobaan yang telah dilakukan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, saya Isti Soleha. Di sini saya akan meringkas materi mengenai metode proyek. Metode proyek adalah suatu cara untuk melatih anak dalam memecahkan permasalahannya sehari-hari. Agar anak itu mampu mengembangkan kreativitas berpikirnya. Kelebihan metode proyek ini menurut Saiful Bahri yang dikutip oleh Aris Dewi dan kawan-kawan pada tahun 2019, yang pertama yaitu dapat merombak pola pikir anak, di mana anak yang berpikiran sempit lalu akan menjadi luas dan menyeluruh dalam memandang serta memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang kedua yaitu membina peserta didik dalam menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan terpadu. Diharapkan berguna dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu sesuai dengan prinsip didaktik modern. Prinsip tersebut dalam pelaksanaan harus memperhatikan kemampuan individual peserta didik. Nah, dalam kelompok bahkan pelajaran tidak terlepas dari kehidupan sehari-harinya yang penuh dengan permasalahan, pengembangan, aktivitas, pengalaman, menjadikan teori, praktek, sekolah, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini merupakan suatu cara mengajar di mana guru dan siswa aktif bersama. Guru bertanya kepada siswa dan kemudian siswa akan memberikan jawaban. Begitupun sebaliknya, siswa bertanya kepada guru lalu guru menjawabnya. Menurut Jamara dikutip oleh Samsul Effendi pada tahun 2018 mengatakan bahwa metode tanya jawab ini mempunyai beberapa langkah. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan tanya jawab. Nah, langkah persiapan ini dimaksudkan agar guru selalu membuat daftar pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan kepada siswa. Nah, untuk selanjutnya yaitu tahap awal tanya jawab. Pada tahap yang menggunakan metode tanya jawab, guru ini diharapkan memberikan penjelasan terlebih dahulu serta pengarahannya sebelum melakukan kegiatan. Untuk selanjutnya yaitu tahap pengembangan tanya jawab. Nah, untuk tahap ini metode tanya jawab menempuh berbagai variasi dalam mengajukan pertanyaan. Yang keempat yaitu ada tahap akhir tanya jawab. Pada tahap akhir ini pemakaian metode tanya jawab, guru bersama para siswa membuat ringkasan isi pelajaran yang telah dipelajarinya dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata ini merupakan suatu metode di mana pendidik mengajak anak ke suatu objek atau tempat untuk mempelajari materi atau hal-hal kehidupan lebih jauh.
Metode karya wisata ini berguna untuk membantu mereka memahami kehidupan nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti ke kebun binatang, menjelaskan tentang gajah itu seperti apa dan sebagainya. Untuk langkah-langkah dalam karya wisata ini ada tahap perencanaan yang terdiri dari rancangan kegiatan, peninjauan tempat yang akan kita karya wisata, menetapkan teknis kegiatan yang akan dilakukan, menyiapkan media, serta menyiapkan terlebih dahulu izin dari orang tua tentunya. Untuk yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Tahap ini terdiri dari tahap pembukaan. Pada tahap pembukaan ini biasanya guru mengajak anak untuk menyanyikan lagu yang berkaitan dengan tempat kunjungan yang ia kunjungi tersebut. Di tempat kunjungan tersebut kita juga bisa melakukan tanya jawab tentang kegiatan atau benda-benda yang ada di sekitar tempat tersebut. Selanjutnya, inti kegiatan dari proses pelaksanaan karya wisata ini sendiri, anak mampu menyampaikan kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan pada saat karya wisata tersebut. Terima kasih.